Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endang Family. Kali ini kita masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi. Masuki modul 2 implementasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Materi 2A, implementasi literasi dalam pembelajaran. Miskonsepsi 2A1. Miskonsepsi implementasi literasi dalam pembelajaran. Halo sahabat guru belajar. Masalah implementasi literasi dalam pembelajaran masih sering menjadi bahan keraguan, perbedaan, bahkan perdebatan di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Mengacu pada perspektif literasi yang telah dibahas di modul 1, mari kita renungkan kembali beberapa anggapan keliru yang masih umum terdapat dalam implementasi pembelajaran. 1. Literasi harus diajarkan secara terpisah. 2. Pembinaan keterampilan terkait bacaan dan praktek berbudaya yang menjadi ciri penguasaan literasi cukup hanya dengan mewajibkan peserta didik membaca 15 menit dalam sehari. 3. Literasi hanya terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia, literasi membaca, pelajaran matematika, literasi numerasi, pelajaran IPA, literasi sains saja. 4. Semakin banyak konsep pengetahuan yang diberikan pada peserta didik akan menjamin tercapainya tuntutan penguasaan literasi. Untuk jenjang SMP, pembinaan literasi sebenarnya telah didorong salah satunya dengan rekomendasi penerapan model-model pembelajaran problem based learning dan project based learning dalam kurikulum nasional. Jadi dalam pembelajaran di Indonesia seharusnya tidak ada perbedaan apalagi pertentangan antara pengembangan kompetensi dalam kurikulum yang sedang diberlakukan dengan implementasi pengembangan literasi. Hal yang harus menjadi penekanan dalam pengembangan literasi adalah selalu mengaitkan tuntutan kompetensi dengan hal-hal kontekstual yang sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya. Konsep. Dua A 21 Konsep implementasi literasi pada pembelajaran di SD. Implementasi literasi pada pembelajaran di SD. Bapak Ibu guru masih tetap semangat ya. Next. Refleksi. Dari kegiatan refleksi pada modul dan aktivitas sebelumnya, semoga Bapak Ibu guru semakin mendapatkan penguatan pemahaman tentang apa itu kecakapan literasi. Pada tahapan selanjutnya, Bapak Ibu guru akan mempelajari bagaimana implementasi literasi dalam proses pembelajaran. 1. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu guru, apakah yang Bapak Ibu guru pahami tentang literasi dalam pembelajaran? Literasi adalah proses membaca teks-teks kalimat. Nomor 2, sudahkah pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu guru kelola mengimplementasikan atau melatihkan kecakapan literasi? Sedikit sudah melatihkan kecakapan literasi. Kita jawab dari jawabannya. Literasi dalam dan dilatihkan di proses pembelajaran.
Kecakapan literasi. Sejak 2015 digulirkan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Kecakapan literasi keberlangsungannya dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, melalui tahap pembiasaan. Kedua adalah tahap pengembangan, dan ketiga tahap pembelajaran. Tahap pembiasaan dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca siswa. Tahap pengembangan dilaksanakan disertai dengan kegiatan tindak lanjut setelah membaca. Tahap pembelajaran dilaksanakan dengan strategi membaca tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang panduan dalam melatihkan kecakapan literasi di sekolah, khususnya pada tahap implementasi pada pembelajaran, silakan unduh dan pelajari materi berikut ini. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Ini tanda minus, tanda plus, tanda kotak. Kita kecilkan. Nah, ini adalah tanda kecilkan. Next. Strategi implementasi literasi dalam pembelajaran di SD. Bapak Ibu guru, implementasi pembelajaran kecakapan literasi pada peserta didik di jenjang sekolah dasar dipastikan memberi pengaruh pada tingkatan penguasaan dan keberhasilan kecakapan literasi di jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peran dan keterampilan guru di jenjang sekolah dasar sangat penting dalam melatih dan menumbuh kembangkan kecakapan literasi. Pembelajaran berbasis kecakapan harus dilakukan secara konsisten, apalagi di jenjang sekolah dasar. Karena kecakapan literasi bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, namun juga dapat mengasah daya nalar dan sikap kritis siswa yang berguna untuk semua mata pelajaran. Berikut 5 strategi untuk pemahaman bacaan yang diambil dari buku Strategies That Work karya Stephanie Harvey dan Annie Goufis. 1. Membuat hubungan teks dengan diri, teks dengan teks lain, teks dengan dunia luar. 2. Mengajukan pertanyaan sebelum baca, saat sedang baca, sesudah baca. 3. Membuat visualisasi, membuat gambar dan teks yang dibaca. Mencari yang tersirat atau inferensi, menyimpulkan dari fakta-fakta yang ada dalam sebuah teks menjadi sebuah pernyataan baru. 5. Menentukan yang penting, mencari poin-poin penting dari sebuah teks, dibuatkan teks baru, diwujudkan dalam peta konsep atau skema hal-hal penting teks tersebut atau pokok dan pendukung. Dari 5 strategi tersebut, mari kita pelajari lebih lanjut strategi yang pertama, yakni menghubungkan teks. Apa itu menghubungkan teks dan bagaimana implementasinya? Next. Link materi. Untuk lebih memahami implementasi strategi literasi menghubungkan teks di sekolah dasar, silakan unduh dan pelajari bahan bacaan berikut ini. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silahkan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri ke kanan. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Ada 22 halaman untuk penerapan literasi. Terima kasih. Next. Sumber lainnya. Semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan salah satu contoh strategi literasi tersebut. Strategi literasi lainnya silakan Bapak Ibu unduh dan pelajari materi berikut ini.
dosen, Ibu Dr. Anda Etna Binti MPhil, SPM, Koordinator Tata Kelola, Bapak Dr. Romi Siswanto, SS MSI, Koordinator Publikasi. Dan yang terhormat narasumber kita, Ibu Webinar strategi penguatan literasi dalam pembelajaran di SD. Waktunya 2 jam 13 menit 4 detik. Karena terlalu lama, mari kita lewati saja hari ini. Next. Penutup. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas upaya untuk mempelajari modul implementasi literasi pada pembelajaran SD dengan optimal. Mari kita lanjutkan proses belajar pada bagian berikutnya, yaitu studi kasus. Studi kasus. SD. Dua A31 studi kasus di SD. 1. Studi kasus SD kelas rendah. Bu Warna dan Bu Warni adalah guru-guru kelas 1 di Sekolah Dasar Tunas Harapan. Bu Warna sangat mendukung kebijakan internasional bahwa berdasarkan kajian psikologi perkembangan, peserta didik baru dapat belajar membaca secara formal mulai kelas 1 sekolah dasar. Jadi peserta didik kelas 1 SD belum ada tuntutan berliterasi. Bu Warni justru menganggap ketika masuk ke jenjang SD kelas 1, peserta didik seharusnya sudah dapat membaca. Bahkan Bu Warni menunjukkan bahwa di situs Spurs menjar tentang asesmen kompetensi minimal. Salah satu peruntutan kompetensi di kelas 1 dan 2 adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. 2. Studi kasus SD kelas tinggi. Pak Amal adalah guru SD kelas 5 di Kabupaten X. Meskipun ia senang mengajarkan mapel bahasa Indonesia, Pak Amal tak beranggapan bahwa semua mata pelajaran lainnya harus dapat ikut andil menguatkan literasi. Bagaimana pendapat Bapak Ibu guru mengenai pendapat Pak Amal? Bagaimana contoh pembelajaran yang ideal untuk dilaksanakan? Pak Amal jika ingin mengajak kerjasama guru dari semua guru kelas dan guru mapel untuk menguatkan literasi. Edit new topic. Studi kasus di SD. Kita tulis. Kasus pertama antara Bu Warna dan Bu Warni terjadi perbedaan. Saya mendukung Bu Warna yang tidak mengharuskan murid kelas 1 SD sudah berliterasi atau sudah dapat membaca. Kasus kedua, saya juga mendukung Pak Amal bahwa literasi bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia, guru mapel bahasa Indonesia, tapi oleh semua guru mata pelajaran. Simpan, post to forum. Maling. Back to cost. Ini tadi adalah
studi kasus SD sudah centang biru. Sekarang kita menuju ke studi kasus di SMP, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu konsep implementasi literasi pada pembelajaran di SMP. Konsep implementasi literasi pada pembelajaran di SMP, pengantar materi. Bagaimana pemahaman Anda setelah menyelesaikan aktivitas sebelumnya? Semoga semakin memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap implementasi literasi pada pembelajaran di SD ya. Pada aktivitas selanjutnya, Bapak Ibu akan kembali mengeksplorasi literasi jenjang SMP. Apakah Anda sudah siap? Selamat belajar. Penekanan literasi di mata pelajaran adalah kemampuan membaca untuk belajar. Berikut ini adalah 5 strategi untuk pemahaman bacaan yang diambilkan dari buku Strategies That Work karya Stephanie Harvey dan Annie Goldfish 2000. 1. Membuat hubungan, yaitu membuat jembatan antara pengetahuan baru dengan yang telah diketahui. Ada 3 bentuk membuat hubungan dengan teks yang dapat dibangun, yaitu antara teks dengan diri, teks dengan teks, dan teks dengan dunia. 2. Mengajukan pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan sebelum, selama, dan setelah membaca untuk membentuk pengertian, meningkatkan pemahaman, menjelaskan kebingungan, memecahkan masalah, mendapatkan sekumpulan informasi baru maupun informasi khusus, hingga mendorong usaha-usaha penelitian. 3. Membuat visualisasi, yaitu berhenti sejenak untuk memikirkan dan memvisualisasikan isi teks yang dibaca untuk membantu menciptakan citra secara mental dari bentuk kata-kata, memperkuat hubungan antara baca dengan teks, menempatkan baca di posisi dalam teks, serta meningkatkan antusiasme untuk membaca. 4. Mencari yang tersirat atau inferensi, yaitu pemikiran berdasarkan inferensi terjadi ketika petunjuk-petunjuk dalam teks digabungkan dengan pengetahuan pembaca dan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada sebuah kesimpulan mengenai sebuah tema atau gagasan yang tersirat dalam teks. 5. Menentukan hal yang penting, yaitu menentukan gagasan pokok dalam suatu teks yang otentik dari sebuah karya fiksi atau sastra maupun non-fiksi, naskah ilmiah, sejarah, biografi, editorial, surat kabar, hingga buku perdagangan. Untuk meringkas serta menarik kesimpulan dari berbagai bacaan tersebut, mempelajari informasi baru, dan membangun pengetahuan latar, membedakan antara tema, pendapat, dan sudut pandang, serta menentukan maksud atau pesan penulis teks, memberikan informasi, membujuk, atau menghibur. Introduction. Bapak Ibu berjumpa kembali di modul 2 pada pokok bahasan implementasi literasi oleh guru mata pelajaran. Semoga masih tetap semangat ya. Sebelum lebih jauh belajar tentang strategi implementasi literasi pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, mari kita berbagi pengalaman terlebih dahulu pada kegiatan connection. Connection. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi dalam pelajaran? Silakan sampaikan opininya. Literasi dalam pelajaran adalah proses membaca dalam pembelajaran, proses memahami dalam pelajaran, proses menyimak dalam pelajaran. Sudahkah Bapak Ibu menerapkan literasi dalam pelajarannya Bapak Ibu ampu? Sedikit banyak sudah menerapkan, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana dan mungkin masih banyak kelemahan-kelemahannya juga. Mari berbagi kisah langkah-langkah apa yang telah atau biasa dilakukan dalam menerapkan literasi dalam pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Aplikasian. Tujuan utama pembelajaran literasi membaca adalah agar peserta didik mampu memperoleh pemahaman yang mendalam dari informasi yang didapatkan. Pembelajaran literasi membaca ditekankan pada aktivitas peserta didik agar peserta didik mampu 1. Menganalisis isi teks baik secara eksplisit maupun implisit. 2. Menggambarkan inferensi analitis atau atas teks. 3. Mengkritisi teks melalui penggunaan logika berpikir yang benar serta ditunjang oleh fakta-fakta yang lengkap baik dari dalam teks maupun luar teks. 4. Memproduksi secara kreatif pemahamannya melalui berbagai media representasional yang bersifat multimedia, multikir, multimoda, dan multibudaya.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran literasi membaca, proses pembelajaran tidaknya harus melewati 3 tahapan kegiatan Abidin dalam FATSA 2015. Ketiga tahapan itu adalah aktivitas prabaca, aktivitas membaca, dan aktivitas pasca baca. Aktivitas prabaca. Guru harus mampu mengarahkan peserta didik pada topik pembelajaran yang akan dipelajari peserta didik. Terkait asumsi dasar ini, aktivitas prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum peserta didik melakukan kegiatan membaca. Beberapa aktivitas prabaca yang dapat dilakukan guru adalah: 1. Memilih atau menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membaca. 2. Memilih teks yang dibutuhkan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Menyusun pertanyaan pemandu yang terkait dengan teks. 4. Membangkitkan pengetahuan awal yang berhubungan dengan topik teks. 5. Mengarahkan peserta didik untuk membuat pertanyaan dan prediksi, baik yang berkenaan dengan topik ataupun topik secara umum. Aktivitas membaca. Setelah aktivitas prabaca dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu membaca. Dalam pandangan pendekatan respon pembaca, aktivitas membaca yang dilakukan berfokus pada upaya mendapatkan pemahaman secara literal, inferensial maupun kritis. Hal ini juga dikorelasikan dengan 3 strategi pembelajaran, yaitu memorization strategis, elaboration strategis, dan kontrol strategis. Oleh karena itu, ragam aktivitas membaca lebih banyak berkaitan dengan upaya menganalisis, membandingkan, dan mengkritik teks. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dalam aktivitas membaca ini sebagai berikut. 1. Memfasilitasi peserta didik untuk membaca, menganalisis, dan mengutip teks untuk tujuan tertentu sambil membangun pemahaman dalam baca. 2. Mendorong peserta didik untuk menghubungkan skematanya, baik berupa pengalaman, pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Teks lain pernah dibaca serta konteks kehidupan dengan teks yang sedang dibaca. 3. Memfasilitasi peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang dibuat, menguji prediksi, dan atau melakukan kegiatan lain yang relevan dengan tujuan pembelajaran. 4. Mendorong terciptanya percakapan dan pengalaman yang kaya dan terikat teks untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 5. Mendorong peserta didik untuk mengomunikasikan dengan peserta didik lain terkait hasil kajian dan respon yang dibuatnya. 6. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis tujuan penulisan teks, mengevaluasi argumen dan bukti-bukti yang dibuat penulis, serta menemukan makna mendalam dari sebuah teks. Proses ini bisa dilakukan melalui kerja kooperatif ataupun kolaboratif. Aktivitas pasca baca. Aktivitas pasca baca merupakan tahapan pembelajaran literasi yang menguji sekaligus memantapkan kemampuan berpikir kritis. Pada dasarnya tahap ini adalah tahapan yang dilakukan untuk merespon, mengeksplorasi, merefleksi, dan mengevaluasi teks yang telah dibaca. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan dalam tahap pasca baca antara lain: 1. Merespon teks menjadi sebuah proyek atau produk lain yang menggambarkan kemampuannya menemukan intisari informasi. 2. Menganalisis opini dan fakta yang terkandung dalam teks. 3. Mengevaluasi teks berdasarkan pengetahuan awal atau informasi dari berbagai sumber lain. 4. Mengembangkan dan mendukung intisari yang dibuatnya dengan bukti-bukti yang terdapat dalam teks. 5. Peserta didik juga bisa membuat informasi baru yang berhubungan dengan informasi yang terkandung dalam teks berdasarkan hasil pemahaman baru yang diperolehnya. 6. Menilai kebaruan informasi teks, up to date yang telah dibaca, dan objektivitas informasi dalam teks yang dibaca tidak bias, bukan hoax. Forum diskusi. Kami berharap Bapak Ibu sudah dapat memahami langkah-langkah kegiatan berliterasi pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Silakan gunakan navigasi yang ada.
Reflection. Apakah Bapak dan Ibu mendapatkan ide baru untuk mengimplementasikan literasi pada pembelajaran mata pelajaran Bapak Ibu ampu? 2. Apakah seluruh tahapan baca harus ada dalam kegiatan literasi? Cukup mengefektifkan penggunaan grafik organizer dalam kegiatan literasi. Bagaimana cara Bapak Ibu mengimplementasikan literasi pada pelajaran yang Bapak Ibu ampu? Extension. Akhirnya Bapak Ibu sampai di akhir modul ini untuk menampilkan Bapak dan Ibu dalam mengimplementasikan literasi dalam mata pelajaran yang diampu. Buatlah rancangan pelajaran untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian praktekkan di kelas Bapak Ibu. Setelah itu tuliskan pengalaman Bapak Ibu dalam praktekkan implementasi rancangan pelajaran tersebut, mulai dari persiapan, pelaksanaan, kendala, dan tantang yang Bapak Ibu hadapi dalam sebuah artikel. Kemudian bagian artikel Bapak Ibu dalam platform guru berbagi. Penguatan literasi. Strategi penguatan literasi dalam pembelajaran di mata pelajaran yang cukup komprehensif juga dapat disimak dalam pembahasan oleh Ibu Sofi Dewayani yang dapat disaksikan melalui video dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini. Next, kita lewati. Penutup. Terima kasih Bapak Ibu atas upaya untuk mempelajari modul implementasi literasi pada pembelajaran Jang SMP dengan optimal. Mari kita lanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu studi kasus. Studi kasus 1 di SMP. Studi kasus 1 di SMP menerapkan strategi memahami bacaan dari Harvey dan Goldfish 2000. Perhatikan dua teks bacaan dalam tautan yang tersedia. Mata pelajaran apa saja yang dapat menggunakan materi bacaan tersebut? 2. Jika Bapak Ibu diminta untuk memilih salah satu dari keduanya sebagai bahan ajar atau stimulus soal bacaan yang berjudul apakah yang dipilih? Mengapa? Jika berdasarkan salah satu bacaan yang dipilih, lengkapilah kalimat di bawah ini terkait bacaan tersebut. Hubungan bacaan dengan diri Anda adalah pertanyaan yang muncul dari saya terkait bacaan adalah gambar yang muncul dalam pikiran saya terkait bacaan adalah informasi terpenting dari bacaan tersebut, yaitu tentang kesimpulan dari bacaan yang terjadi adalah studi kasus 1 di SMP. Literasi sesuai mapel IPA, IPS, matematika. Bahasa. Studi kasus 1 di SMP sudah centang biru. Mari kita lanjutkan ke studi kasus 2 di SMP. Studi kasus 2 di SMP. Pak Sihat adalah guru pendidikan jasmani dan kesehatan di SMP Harapan Bangsa. Menurut Pak Sihat, pelaksanaan Eptanas, ujian nasional hingga sistem nasional yang baru-baru ini ramai dibahas tidak ada hubungannya sama sekali dengan mata pelajaran yang diampunya. Pak Sihat diam-diam bersedih karena merasa terabaikan di tengah gencarnya penguatan literasi nasional.
Diskusilah dalam forum antara Pak Ibu guru yang tersedia mengenai anggapan dan perasaan Pak Sehat. Tadi kasus 2. Sehat tidak seharusnya bersedih karena Penjaskes juga bisa melaksanakan literasi. Tergantung bagaimana mengimplementasikannya. Proses pengiriman jawaban. Tadi kasus 2 di SMP sudah tanda itu berarti materi 2A implementasi literasi dalam pembelajaran sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.